Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Safitri dari kelas 11 IPA 3 Men 1 Polwali Mandar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Raden Sudirman, salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dilahirkan pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan ayah bernama Karsit Kartawiraji, seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Ibunya bernama Siem. Sejak bayi, Sudirman telah diangkat anak oleh Raden Cokrosunaryo, asisten Wedana atau camat di Rembang, Purbalingga. Setelah pensiun, keluarga Cokrosunaryo menetap di Cilacap. Pada usia 7 tahun, Sudirman memasuki Holland Indian School, setingkat sekolah dasar di Cilacap. Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, diajarkan etika dan tata krama bernegara, serta etos kerja dan kesederhanaan rakyat Jawa. Ia dididik dengan penuh disiplin, harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan mengaji. Meskipun hidup berkecukupan, keluarga Sudirman bukanlah keluarga kaya. Setelah tamat dari HIS, Sudirman memasuki Youth Geburate Lagarde Onderwijs atau Bulog setingkat SLTP. Setahun kemudian, ia pindah ke perguruan Parama Wiworotomo dan tamat pada tahun 1935. Lulus dari Parama Wiworotomo, ia menjadi guru di HIS Muhammadiyah. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Salah satu seorang muridnya menyatakan bahwa Sudirman adalah guru yang adil dalam belajarnya. Hal ini membuatnya terkenal di kalangan muridnya. Pada masa penjajah Jepang, kondisi rakyat kesulitan mencari bahan makanan. Keadaan ini membangkitkan semangat Sudirman untuk aktif membina Badan Pengurus Makanan Rakyat atau BPMR, suatu badan yang dikelola oleh masyarakat sendiri, bukan badan pemerintah Jepang. Badan ini bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi bahan makanan untuk menghindarkan rakyat Cilacap dari bahaya kelaparan. Ia termasuk tokoh masyarakat karena kecakapan memimpin organisasi dan kejujuran. Pada bulan Oktober tahun 1943, pemerintah pegunungan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Sudirman sebagai tokoh masyarakat dituju untuk mengikuti latihan PETA angkatan kedua di Bogor. Selesai pendidikan, ia diangkat menjadi Dainu atau Komandan Batalion, berkedudukan di Kroya, Banyumas. Di sanalah Sudirman memulai karirnya sebagai seorang prajurit. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jepang membubarkan PETA dan melucuti senjata mereka. Semua anggota PETA disuruh pulang ke kampung halaman masing-masing. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara PETA mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus. Sudirman berusaha menghimpun kekuatan BKR bersama Residen Banyumas Mr. Iskak Jokro Sudirjo dan beberapa tokoh lainnya. Sudirman melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang secara damai. Komandan Batalion Tentara Jepang, Mayor Yuda, menyerahkan senjata cukup banyak. Karena itu, BKR Banyumas merupakan kesatuan yang memiliki senjata terbanyak. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk,
Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR tanggal 12 November tahun 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Walaupun saat itu Sudirman menderita penyakit tuberkulosis, dia tetap terjun langsung dalam beberapa kampanye perang gerilya melawan pasukan Netherlands Indies Civil Administration. Perang besar pertama yang dipimpin Sudirman adalah Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Hindia Belanda yang berlangsung dari bulan November sampai bulan Desember tahun 1945. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 1945, Sudirman melancarkan serangan serentak terhadap semua kependudukan Inggris di Ambarawa. Pertempuran terkenal yang berlangsung selama 5 hari tersebut diakhiri dengan mundurnya pasukan Inggris ke Semarang. Setelah kemenangan Sudirman dalam Palagan Ambarawa pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman dilantik sebagai jenderal oleh Presiden Soekarno. Sudirman memperoleh pangkat jenderal tersebut tidak melalui sistem akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya, tetapi karena prestasinya. Itulah yang membedakan Sudirman dengan yang lain. Saat terjadinya agresi militer dua Belanda, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan di Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Sudirman memimpin pasukannya untuk membela Yogyakarta dari serangan Belanda II. Tanggal 19 Desember tahun 1948, 2 jam sebelum pendaratan pasukan Belanda, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman yang masih berumur 30 tahun membangunkan Bung Karno. Setelah menyampaikan informasi yang diterimanya terlebih dahulu, Sudirman mendesak Bung Karno untuk ikut dengan dia ke hutan. Sambil mengenakan pakaianku, cepat-cepat Bung Karno berkata, "Dirman, engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukanlah pelarian bagi saya. Saya harus tinggal di sini dan mungkin bisa berunding untuk kita memimpin rakyat kita semua," kata Bung Karno ketika itu. Kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bung Karno. Jika Bung Karno tetap tinggal di sini, Belanda mungkin menembak saya. Dalam kedua hal ini, saya menghadapi kematian. Tetapi jangan khawatir, saya tidak takut. Anak-anak kita menguburkan tentara Belanda yang mati. Kita perang dengan cara yang beradab. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman menjalani perawatan saja karena sakit Sudirman pada waktu itu tergolong parah. Yang sakit itu Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Itu jawaban sang jenderal. Penyakit yang diderita Sudirman saat berada di Yogyakarta semakin parah. Paru-parunya berfungsi hanya tinggal satu. Yogyakarta kemudian dikuasai Belanda, walaupun sempat dikuasai oleh tentara Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa anggota kabinet juga ditangkap oleh tentara Belanda. Penyakit yang diderita Sudirman saat berada di Yogyakarta semakin parah. Paru-parunya yang berfungsi tinggal satu. Yogyakarta kemudian dikuasai Belanda, walaupun sempat dikuasai oleh tentara Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, beberapa anggota kabinet juga ditangkap oleh tentara Belanda. Karena situasi genting, Sudirman dengan ditandu berangkat bersama pasukannya dan kembali melakukan perang gerilya. Ia berpindah-pindah selama 7 bulan dari hutan satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah, bahkan dalam kondisi hampir tanpa pengobatan dan perawatan medis. Tanggal 1 April tahun 1949, Sudirman menetap di Desa Sobo
daerah Solo, Jawa Tengah. Walaupun tengah sakit, ia tetap memberi petunjuk dan strategi kepada para prajuritnya. Perang gerilya itu akhirnya berhasil mematahkan serbuan Belanda. Belanda pun mengajak berunding. Sudirman pun diminta untuk kembali ke Yogyakarta. Perundingan dengan pihak Belanda, khususnya mengenai kedudukan angkatan perang, tidak mungkin diadakan tanpa hadirnya Panglima Besar di ibu kota. Tanggal 10 Juli tahun 1949, Jenderal Sudirman dan rombongan kembali ke Yogyakarta untuk menyambut kedatangannya. Parade militer diadakan di alun-alun Yogyakarta, penuh diliputi suasana haru. Mereka yang selamanya bergerilya terkenal berani, tak urung meneteskan air mata atau menangis terseduh setelah menyaksikan keadaan fisik Sudirman yang pucat dan kurus. Rasa haru dan kagum bercampur menjadi satu. Hal itu menunjukkan betapa berharganya Jenderal Sudirman di hati anak buahnya. Pemerintah Indonesia dan Belanda terus mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan dan berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Pada 29 Januari tahun 1950, Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah karena sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan pada tahun 1997. Jenderal Sudirman mendapatkan gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh beberapa jenderal di Republik Indonesia sampai sekarang. Namanya pun menjadi salah satu nama jalan utama di ibu kota.